Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara membuat tugas yang nantinya akan kita posting kepada siswa melalui aplikasi atau software Google Classroom. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa tugas yang pernah saya berikan kepada siswa. Nah, salah satunya yaitu tugas yang bisa kita tautkan link di dalamnya atau tugas-tugas kuis. Nah, langsung saja saya akan memperlihatkan akun Classroom saya yang saya gunakan pada semester yang lalu. Baik, saya akan buka Classroom. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kelas simulasi digital. Kelas simulasi digital ini kelas yang saya buat pada saat saya melaksanakan kuliah profesi PPG. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa macam tugas, beberapa jenis tugas. Nah, seperti silahkan simak. Saya akan masuk ke dalam menu tugas kelas. Nah, di sini di tugas kelas yang telah saya buat, ini adalah KD dari materi yang saya sampaikan kepada siswa. Di awal saya menyampaikan tentang operator matematika dan formula. Nah, dari sini saya telah mengurutkan dimulai dari yang paling awal. Jadi kami dulu sewaktu kuliah profesi PPG tahun lalu 2020. Nah, kami sebelum mengajar itu diharuskan membuat LKPD, modul, dan bahan ajar yang lainnya. Nah, pada saat saya memberikan materi operator matematika dan formula, yang saya buat pertama kali adalah file LKPD serta modul operator matematika. Jadi saya akan coba buka. Nah, isi dari file LKPD dan modul operator matematika yaitu seperti ini. Nah, di sini saya hanya membuat tugas biasa. Mohon maaf, ada yang kelewatan. Nah, jadi saya akan ulas sedikit tentang buat tugas. Nah, di buat tugas ini kita bisa memilih tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali postingan. Nah, dari yang pertama, tugas ini adalah menu yang disiapkan Google Classroom yang digunakan untuk membuat tugas-tugas seperti tugas-tugas yang nantinya bisa kita integrasikan dengan link YouTube, link Google Classroom, dan lain-lain. Nah, sementara tugas kuis ini lebih ke arah kuis yang diberikan kepada siswa. Nah, kemudian pertanyaan, nah ini pertanyaan saya gunakan untuk membuat absensi. Kemudian materi. Nah, di saat kita menggunakan menu materi ini, kita bisa menyisipkan file. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, gunakan kembali postingan. Jadi kalau misalnya saya mengajar kelas 10 MIPA, 10 IPS 1 dan 10 IPS 2, maka 10 MIPA yang saya berikan tugas di hari Senin, kemudian saya mengajar kembali pada hari Selasa di kelas 10 IPS 1, maka tugas yang saya posting di 10 MIPA bisa saya gunakan kembali dan saya pakai di kelas 10 IPS 1 di hari Selasa. Nah, ini salah satu fungsi dari menu gunakan kembali postingan. Baik, nah kali ini saya akan kembali lagi ke bawah. Nah, tadi saya telah berbicara sedikit tentang file LKPD dan modul operator matematika. Di sini arahannya itu silahkan download modul dan dipelajari terlebih dahulu sebelum kelas kita mulai. Nah, di sini saya cuma menggunakan buat materi. Nah, pada saat membuat materi,
saya di kolom instruksi ini langsung saya sisipkan link yang bisa diakses oleh para siswa untuk mendownload file modul dan LKPD. Kemudian setelah anak-anak atau siswa mendownload LKPD dan modul, mereka akan mengisi absensi. Nah, absensi ini saya menggunakan menu pertanyaan yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian setelah mereka absensi, saya akan memberikan materi kembali kepada siswa, yaitu ini tentang informasi pendukung sebagai referensi tambahan. Nah, di sini juga saya tidak menyisipkan link dari app, dari ADD atau tambahkan, tapi ini saya langsung menambahkan link di kolom instruksi. Menurut saya itu sama saja, karena nanti ini juga bisa diklik. Contoh, saya akan coba dengan menonton YouTube di video praktek. Nah, link yang saya... Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pesan Cara-Cara. Pada video... Nah, jadi link yang telah saya sisipkan di kolom instruksi itu tetap bisa diputar, walaupun tanpa menggunakan ADD atau tambahkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini juga saya sama menyisipkan link di kolom instruksi. Seperti ini ya. Jadi ini variasi saja. Jadi tidak mesti membuat tugas kelas itu harus menggunakan menu tugas untuk menyisipkan link. Tapi cukup dengan materi juga kita bisa. Nah, intinya silahkan lakukan yang dirasa paling mudah dan efektif. Kalau saya ya berprinsipnya seperti itu. Mana yang paling mudah dan yang paling efektif. Baik, nah itu tadi contoh. Sekarang saya akan mencoba mempraktekkan cara membuat tugas. Nah, saya akan pilih menu buat, kemudian saya akan gunakan tugas. Ini bisa kita gunakan, misalnya saya pada saat memberikan tugas pada siswa, supaya memudahkan saya dalam mengoreksi, maka judul itu selalu saya tulis pertemuan. Seandainya pertemuan dilaksanakan pertama kali hari Senin besok tanggal 26, maka di sini saya tulis pertemuan pertama disertai dengan tanggal pertemuan. Ini memudahkan saya untuk merekap. Nah, kemudian di sini ada petunjuk atau opsional. Misalnya, saya akan memberikan instruksi kepada siswa, silahkan Nah, di sini saya memberikan arahan kepada siswa, silahkan pelajari materi rumus dari link YouTube di bawah ini. Cara yang umum dilakukan yaitu adalah tambahkan atau ADD. Ini bisa menambahkan file, bisa menambahkan YouTube, bisa menambahkan link, dan bisa menambahkan Google Drive sesuai dengan tugas yang akan kita berikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan YouTube. Nah, bisa juga dengan cara ini, YouTube, kemudian di sini kita isikan URL atau alamat dari video YouTube yang akan kita posting kepada siswa. Contohnya seperti ini. Saya akan buka YouTube tadi, kemudian saya klik di alamat webnya. Ini saya copy saja, kembali lagi, kemudian saya pastekan.
di sini. Kemudian kita browse atau telusuri. Nah, setelah dapat akan kita klik, kemudian tambahkan. Cara ini bisa dipakai, atau cara yang kedua bisa menambahkan dari link. Sama juga tadi tentang YouTube, karena tadi sudah saya copy dan perintah copy-nya masih ada, langsung kita pastekan saja, tinggal tambahkan link. Nah, maka dia akan juga muncul seperti ini. Kemudian bisa juga melalui video, kalau misalnya kita pengen menampilkan video dari Google Drive atau dari file. Nanti kita tinggal cari saja filenya tersimpan di mana. Mungkin di lokal D atau lokal E, seperti itu. Nah, kalau yang saya lakukan pada saat PPG, saya menyisipkan linknya langsung pada kolom petunjuk di sini. Setelah itu, saya akan atur di sini poinnya 1, batas waktunya. Nah, ini batas waktu siswa mengerjakan tugas. Ini adalah batas waktu siswa mengerjakan tugas atau batas waktu yang kita tentukan kapan terakhir kali siswa harus mengumpulkan tugas. Karena pembelajarannya untuk hari Senin, maka saya akan berikan batasan waktu di hari Selasa. Jamnya mungkin bisa jam 23.59. Kemudian topiknya saya akan masuk pada topik operator matematika. Nah, setelah itu tugasnya bisa langsung ditugaskan, atau kalau memang pengen sesuai jadwal mata pelajaran, maka kita akan jadwalkan. Nah, kita akan jadwalkan pembelajaran kita. Misalnya saya hari Senin mengajar pada jam 8. Maka saya akan posting 15 menit sebelum jam 8. Berarti jam 7.45. Kemudian jadwalkan. Nah, sekarang kita cek pada topik operator matematika. Nah, seperti ini. Jadi kalau tugas yang telah kita jadwalkan tapi belum diposting, maka dia akan berwarna abu-abu atau samar. Nah, tapi kalau misalnya postingan yang kita akan posting, tapi misalnya kalau tugas yang telah kita posting, maka dia akan berwarna cerah. Seperti ini, coba kita tes. Nah, ini tadi saya menyisipkan link, tetapi linknya itu langsung di kolom instruksi. Nah, seperti ini. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini. Nah, seperti itu. Maka mau caranya langsung menyisipkan link dari kolom instruksi bisa, atau melalui tambahkan itu juga bisa. Silahkan balik lagi kepada teman-teman guru, mana cara yang dirasa paling efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.